Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu ini akan kita bahas mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam model ISLM atau keseimbangan total dalam perekonomian suatu negara. Gitu ya. Oke, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini akan dilakukan itu berdasarkan pada arah nilai variabel yang akan dituju ya. Dan di sini ada yang dikenal dengan kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraksi atau kontraktif policy. Nah, untuk kebijakan ekspansi dimaksud di sini adalah upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian, gitu ya. Untuk meningkatkan kegiatan perekonomian tentunya diharapkan nanti terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Nah, kebijakan ekspansi ini pada saat itu dilakukan karena banyaknya pengangguran, ya, tingkat pengangguran masih tinggi dan kapasitas produksi ataupun sumber daya alam itu belum dimanfaatkan secara optimal, masih banyak yang belum dikelola dengan baik oleh pelaku ekonomi, ya. Nah, kemudian kalau yang kebijakan kontraksi itu adalah kebalikan dari kebijakan ekspansi. Dalam hal ini perekonomian itu harus diturunkan, ya, mengerem kegiatan ekonomi atau yang dikenal dengan tight money policy, kebijakan pengetatan uang, ya, untuk kebijakan di moneter. Nah, kenapa kebijakan kontraktif itu dilakukan, ya? Karena pada saat itu tingkat penganggurannya sudah rendah atau terjadinya over employment, ya. Dan selain itu adanya tingkat inflasi yang tinggi. Permintaan karena sudah pengangguran itu sudah rendah, ya, dalam artian bahwa masyarakat itu sudah kesempatan kerjanya itu tinggi, ya, sehingga mereka akan mendapatkan pendapatan, sudah tidak banyak yang ada yang menganggur. Ya, kalau tidak banyak menganggur berarti mereka pendapatannya tinggi. Dengan pendapatan tinggi mereka akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa atau konsumsi, ya, peningkatan konsumsi. Nah, kalau peningkatan konsumsi dari sisi konsumen masyarakat, ini akan menimbulkan atau akan berdampak pada inflasi, kenaikan harga akan tinggi juga, ya, karena permintaannya cukup tinggi. Dan kemudian karena permintaan terhadap barang jasa meningkat, tentu dari sisi supply sumber daya ini perusahaan tentu dia harus menyesuaikan sehingga permintaan terhadap bahan baku atau kapasitas produksi itu juga meningkat, ya. Ini meningkat secara terus-menerus untuk menyesuaikan daya beli atau peningkatan di permintaan konsumsi. Nah, sehingga di sini akan berdampak pada defisit, ya, defisit neraca pembayaran, ya. Nah, dari kebijakan kontraktif ini dengan adanya inflasi akan mengerem, ya, mengerem tight money policy itu diharapkan nanti inflasi akan berkurang. Keadaan perekonomian tiap negara tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah semua pelaku dari perusahaan swasta ataupun dari masyarakat rumah tangga konsumsi. Nah, gejala ekonomi yang tidak dikendaki itu antara lain sudah saya tadi juga di slide sebelumnya juga sudah jelas disinggung ya, yaitu inflasi, pengangguran ya, pengangguran tenaga dalam hal ini tidak hanya pengangguran tenaga kerja saja, tapi pengangguran atau belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, selain itu juga itu adanya neraca pembayaran luar negeri yang terus-menerus defisit, di mana neraca pembayaran luar negeri yang defisit itu pengertiannya bahwa impornya terlalu lebih besar daripada ekspor. Nah, ini dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian suatu negara, maka pemerintah bisa melakukan kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan kebijakan fiskal itu berkaitan di sektor real, sedangkan di kebijakan moneter itu ada di pasar barang yang berkaitan dengan tingkat suku bunga, ya, kemudian tingkat bunga pinjaman pada pada bank-bank ya secara umum, kemudian tingkat bunga suku diskonto, kemudian juga bisa pemerintah melakukan pembelian terhadap obligasi ya, pembelian atau penjualan obligasi supaya suplai uang yang beredar itu bisa dikurangi atau ditambah. Kalau tadi yang kebijakan moneter yang ekspansi itu berarti pemerintah akan membeli obligasi pada materi di perekonomian di pasar uang sudah pernah kita Ibu singgung juga, Ibu jelaskan juga, gitu ya. Ya, walaupun tadi sudah sedikit Ibu singgung mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam komponennya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi di sini kebijakan fiskal, langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem di perpajakan ya, penarikan pajak baik pada rumah tangga konsumsi maupun pada pelaku pasar ya, dalam hal ini adalah perusahaan atau swasta. Atau bisa juga pengeluaran pemerintah, bagaimana untuk pengeluaran di pembangunan infrastruktur ya, menambah infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk ekspansi ya perekonomian supaya meningkat ya. Dan masuk untuk di sini upaya-upaya itu untuk mengatasi masalah ekonomi. Nah, kalau kebijakan fiskal itu akan berkaitan di pasar barang atau di sektor real ya, bagaimana pemerintah pembelanjaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, kemudian penarikan pajak, dan selain itu akan memberikan juga transfer payment atau pembayaran transfer ya. Apakah kemudian perlu dilakukan insentif ya, kalau misalnya dalam kondisi perekonomian masih resesi, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan perekonomian tadi, karena sehingga daya beli mereka berkurang, mereka akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, sedangkan kalau kebijakan moneter itu adalah tindakan pemerintah dalam hal ini yang dilakukan oleh bank sentral ya, dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang atau jumlah uang yang beredar tadi ya. Misalnya kalau untuk kebijakan yang moneter itu berkaitan dengan di pasar pasar uang, tadi Ibu sudah sedikit singgung
untuk di obligasi misalnya ya. Lebih baik masyarakat itu pegang obligasi atau justru pegang uang tunai. Ya, kalau perekonomian itu menghendaki pendapatan nasional itu turun, ya, maka lebih baik masyarakat itu akan pegang obligasi karena uang tunainya berkurang. Uang tunainya berkurang. Nah, di mana uang tunai ini akan digunakan untuk kegiatan transaksi di sektor real, di pasar barang untuk permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, ini tadi merupakan satu komponen ataupun instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, kalau di pasar barang untuk kebijakan fiskal, sedangkan untuk kebijakan moneter itu dilakukan oleh bank sentral. Nah, kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau politik anggaran di sini atau ya kebijakan anggaran berkaitan dengan apakah akan dilakukan kebijakan ekspansi ataupun kontraktif. Nah, kalau di kebijakan yang bersifat kebijakan fiskal yang ekspansif ya, atau anggaran defisit di sini adanya defisit budget ya. Anggaran defisit kemarin itu adalah bahwa pengeluaran pemerintah itu lebih besar dari pendapatannya ya, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ya. Nah, sedangkan pendapatan itu adalah dari sektor terutama dominan dari sektor pajak ya, pemasukan ke negara. Dan upayanya apa? Pengeluaran pemerintah itu lebih anggaran yang defisit ya diupayakan untuk pendapatannya lebih kecil dari pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya dalam upaya untuk memberikan stimulus ya, kebijakan ekspansi diupayakan perekonomian itu bisa meningkat ya. Dengan pengeluaran yang meningkat berarti permintaan terhadap infrastruktur dan pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan permintaan terhadap barang dan jasa, barang-barang yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, dan kemudian juga jasa di sini permintaan terhadap tenaga kerja ya. Nah, keadaan ini kebijakan atau politik anggaran yang anggaran defisit itu kemudian akan dilakukan jika perekonomian dalam keadaan ya resesif, baru lesu ya, tingkat pengangguran tinggi ya, pengangguran tinggi, kemudian faktor produksi atau sumber daya belum bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Tujuannya itu tadi kebijakan anggaran defisit itu adalah untuk meningkatkan perekonomian ya, meningkatkan perekonomian diharapkan pendapatan nasional itu akan naik. Nah, sedangkan anggaran yang surplus atau kebijakan kontraktif di sini, anggaran yang surplus dimaksudkan adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya atau pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Banyak politik anggaran yang surplus dilaksanakan ketika perekonomian itu dalam kondisi ekspansi yang mulai memanas atau overheating ya. Dalam artian di situ bahwa pendapatan nasionalnya sudah tinggi ya dari negara tersebut, sehingga kalau pendapatannya tinggi, permintaan terhadap barang dan jasa tentu akan tinggi yang menimbulkan tadi inflasi ya, atau menimbulkan
dalam hal ini untuk menurunkan tekanan permintaan terhadap barang dan jasa dari sektor dari pelaku rumah tangga konsumsi maupun dari perusahaan yang melakukan permintaan barang dan jasa sebagai bahan baku untuk kegiatan produksi dari perusahaan tersebut. Nah, selain itu di politik anggaran itu juga bisa dikatakan balance budget ya atau anggaran belanja yang seimbang. Di mana di sini anggaran belanja yang seimbang itu dimaksudkan adalah dalam hal pendapatan dan pengeluaran itu sama ya. Tapi diharapkan dengan anggaran belanja seimbang, pemerintah tidak pemasukannya berasal dari pajak tadi ya, pajaknya dinaikkan, tapi alokasi pendapatan dari pajak itu akan dialokasikan juga untuk ke pengeluaran pemerintah, untuk pembangunan infrastruktur. Ya, di sini balance budget yang dilakukan atau politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kepastian bagi negara atau pemerintah untuk tidak melakukan utang terhadap luar negeri bahwa sumber pendapatan ya untuk melakukan untuk pembangunan infrastruktur untuk pengeluarannya tidak dari hutang tapi dari penarikan pajak. Ya asal tadi penarikan pajak yang ditarik dari rumah tangga konsumsi maupun dari perusahaan dari swasta itu dialokasikan kembali sehingga tetap akan mempengaruhi di dalam pendapatan nasional di periode berikutnya, bahwa pendapatan nasional itu akan tetap meningkat. Kalau adik-adik masih ingat dengan konsep di multiplier ya, di konsep multiplier itu pada anggaran balance budget itu tetap akan meningkatkan pendapatan nasional. Ya. Walaupun penarikan pajak pada masyarakat itu ditingkatkan ya, maka daya beli konsumsi atau pendapatan disposable masyarakat akan berkurang. Tapi di sisi lain itu adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tentunya permintaan terhadap tenaga kerja itu juga meningkat. Nah, tenaga kerja meningkat tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran. Ya, oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi subtopik di minggu ini, ya. Oke, Ibu tutup dengan bahwa kejujuran dan percaya diri merupakan awal untuk meraih asa. Walaupun ini adik-adik masih di semester awal gitu ya, semester 3, tapi penting dalam soft skill di sini percaya diri dan kejujuran merupakan ilmu yang tidak diperoleh secara akademik, tapi ini akan menjadikan satu bekal kalau besok adik-adik sudah lulus dan bekerja di dunia nyata. Oke, Ibu cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.